Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Imran Muslim di Jalan-Jalan Pikiran. Jadi kali ini saya ada dikontak oleh seorang penulis ya, penulis muda, mau minta foto sama saya. Jadi daripada kita minta foto, lebih baik kita sekaligus mengulas terkait dengan buku yang dia tulis. Latar belakang atau motivasinya dalam menulis buku, seberapa berdampaknya nanti buku ini terhadap para pembaca sekalian. Jadi nanti kita tunggu saja orangnya di sini. Kebetulan saya lagi berada di sebuah tempat minimarket ya bernama Muslimat di SPBU Muslim yang ada di Bojong Baru, desa Bojong Baru. Kebetulan memang ini agak unik, pemiliknya membuat nama minimarket ini Muslimat. Berarti ini bisa menandakan bahwa pemiliknya seorang muslim ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi manfaat buat lingkungan sekitar. Oke, ini dia nih orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Jadi ini guys orangnya. Karena bajunya juga rapi kayak di dunia Arab, jadi kita ngomong pakai ente aja dah. Biasa aja. Biasa aja. Perkenalkan, namanya mau pakai nama pena apa nama asli nih? Nama pena Lukman Abdul Hakim. Nama aslinya Fajar. Oh iya. Lu dipanggilnya Kanunu. Iya. Dipanggil apa? Kanunu. Kanu. Kayak nama MC anak-anak zaman dulu ya. Ya. Jadi ini dapat info nih katanya mengeluarkan buku baru nih. Ini buku tentang apa sih? Kalau terkait buku, sebetulnya bisa dikatakan buku implementasi, petunjuk arahan. Sebagaimana kalau kita bekerja ada yang disebut SOP. Nah, jadi bukunya adalah buku SOP, buku implementasi sebagai panduan untuk beragama. Umumnya seperti itu. Oke. Kira-kira kok ini kan namanya SOP ya, buku panduan ya. Biasanya kan ada alasan kenapa sebuah tempat mengeluarkan SOP atau panduan. Ini kira-kira motivasinya apa gitu loh sampai Kanunu mengeluarkan buku ini? Motivasi pada dasarnya tentu ada latar belakang. Sebelum ada motivasi selalu ada latar belakang. Jadi melihat beberapa dan mungkin banyak fenomena di mana kita seringkali melihat orang bertikai, berbeda paham, berbeda pendapat, yang akhirnya tidak fokus terhadap hal yang penting, yang menjadi prioritas. Terkadang kita tidak melihat hal-hal yang sifatnya penting dalam artian yang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, akhirnya kita terdistract atau teralihkan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya itu bukan hal yang utama. Nah, jadi dari implementasi ini kan sebagaimana terkadang kita bekerja, kita tahu mana yang harus dilakukan dulu, mana yang menjadi tugas pokok kita, baru mana hal-hal yang baru kita kerjakan untuk bantu orang atau istilahnya untuk melakukan extra mile. Nah, sebetulnya dasar latar belakangnya itu. Nah, kalau motivasinya sebetulnya dasarnya karena menyebarkan ilmu aja, ilmu dalam artian pemahaman. Mungkin kalau ilmu dalam artian wawasan itu bisa diacari, tapi kalau pemahaman, nah itu kan harus ada pembimbingnya, harus ada yang mengajari. Sebagaimana mungkin semua orang bisa beli buku matematik, beli buku fisika, SD, SMP, SMA. Nah, tapi untuk memahaminya kan tetap perlu guru belajar. Nah, kurang lebih untuk arahnya memotivasi orang, kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita harus ada yang memandu juga. Nah, itu yang motivasi utama. Jadi menjadikan hal-hal yang sifatnya ketika kita mau memahami sesuatu, kita harus ada yang membimbing. Iya, soalnya ada guru ya, atau ada yang orang lebih paham tentang itu ya gitu ya. Iya, betul. Atau yang sudah lebih dulu selesai sampai atau mengalami. Ya, contoh kalau misalkan kita pernah usahanya mungkin bidangnya katakanlah yang mudah, fried chicken.
Nah, selain kita belajar ilmunya dalam artian manajemen, kita belajar cara masaknya, teknisnya. Nah, terkadang kan kita butuh referensi dari orang yang sudah memulai, sedang memulai, bahkan yang tidak berhasil sekalipun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi komprehensif. Nah, ini kita udah dengar ya, ini mengenai panduan ya, SOP gitu kan, tentang keilmuan. Sebenarnya apa sih goal utama yang mau didapat dari penulisan buku ini? Jadi pada dasarnya kita kan sebagai manusia tentu punya fitrah. Fitrah itu sesuatu yang sudah ada sejak dilahirkan tanpa harus kita mempelajari. Jadi goalsnya sebetulnya awalnya itu dulu, kita kenal manusia itu diciptakan untuk apa. Tentu namanya kehidupan pasti ada value-value atau nilai-nilai yang kita anut. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang kita anut ini apakah bernilai benar atau salah? Selanjutnya bernilai benar atau salahnya, nah apakah sesuai dengan hal-hal yang sifatnya keilahian atau tidak? Nah, searahnya ke situ aja, sesederhana itu aja. Jadi mengenal value, mengenal nilai-nilai dari manusia itu sendiri, untuk apa manusia diciptakan. Nah, ketika kita memahami suatu value atau nilai-nilai yang sudah ada pada diri manusia, kita tinggal pahami bahwa apakah nilai value itu benar atau salah, atau sempurna atau tidak. Tapi tetap berarti apa tadi ada kata kunci ketuhanan ya, ilahian ya. Jadi memang nilai-nilai itu yang mau dicapai dari panduan buku ini gitu ya. Dan tetap dari panduan buku pun nggak cukup ya, ternyata tetap butuh panduan orang ataupun guru gitu, atau pembimbing gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau orang mau baca buku ini berarti dia harus belajar langsung dengan orangnya gitu ya. Betul. Jadi pada dasarnya kita harus paham bahwa ketika baca, nah nanti muncul ketertarikan untuk, oh iya, saya harus ketemu siapa ya? Ya, sebetulnya tidak harus ketemu penulisnya juga. Dalam artian mungkin dia akan termotivasi untuk, oh ternyata ini yang harus saya pelajari terlebih dahulu. Oh ini ternyata harus yang saya baca terlebih dahulu. Akhirnya dia coba mengkonfirmasi itu kepada orang-orang yang bisa dijadikan rujukan di sekitarnya. Contoh bahasa gampangnya, oh ternyata saya harus lebih fokus mempelajari rukun sholat. Salah satu rukun sholat membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihahnya benar atau salah? Nah, akhirnya kan kita bisa, saya tanya aja deh ke Ustadz atau enggak imam masjid, bacaan Al-Fatihah saya udah benar belum ya? Seperti itu kira-kira. Jadi kita akhirnya sadar, menimbulkan awareness atau kesadaran diri untuk mencari tahu apa yang harus, kembali lagi ke tadi, value apa yang harus diperkuat atau dicari terlebih dahulu. Perkara nanti mau belajar kepada siapa, nah bisa muncul juga tuh awareness baru lagi, yang orang sekitar aja. Nah, kalaupun nanti mau diskusi sama penulisnya, ya juga dipersilakan karena sudah ada, saya mencantumkan juga link untuk ya mungkin mau berdiskusi. Bisa nggak buku ini atau panduan ini ya, itu bisa menjadi panduan buat orang menangkap hal-hal yang lagi viral sekarang? Viralnya seperti, nah, ini kan lagi rame nih, satu terkait dengan apa, kalau keilmuan keagamaan kan ada yang apa yang lagi viral tuh nasab-nasab ya, tentang nasab keturunan Nabi, terus bagaimana dampaknya terhadap apa istilahnya ibadah ataupun cara berperilaku umat Muslim terhadap isu-isu yang sangat krusial itu gitu. Nah, kalau itu tentu bisa. Kenapa? Karena kembali lagi yang mau diangkat adalah value dari beragama itu sendiri adalah panduan berperilaku dan mengambil keputusan. Jadi sekali lagi, pengerucutan dari awareness yang sudah kita bahas sebelumnya. Oh motivasinya apa? Motivasinya tadi setidaknya kita mengetahui value-value untuk apa manusia diciptakan. Nah, value itu apakah sesuai dengan keilahian atau tidak? Setelah itu nanti muncul keinginan atau awareness untuk apa yang seharusnya saya perbaiki atau apa yang seharusnya menjadi prioritas saya untuk saya tekuni dalam beragama. Kalau dikaitkan dengan isu viral, contoh yang sekarang sedang terjadi masalah nasab, itu pun sama. Sekarang seberapa pentingnya kita membahas nasab, di satu sisi terlepas nasab itu benar atau salah, dia masih muslim. Zohirnya, kasat matanya dia masih sholat.
ya itu aja yang kita fokuskan, dalam artian oh itu saudara muslim kita doakan, udah selesai. Sebagaimana saya mengenal antum, saya tidak peduli siapa bapak antum, yang jelas saya kenal antum sebagai saudara muslim. Ketika saya tahu antum saudara muslim, ya ketemu di jalan ucapkan salam. Kalau punya makanan berbagi, kayak sekarang silaturahmi minum kopi bareng. Sesudah dari itu saling mendoakan, udah selesai. Kalaupun istilahnya nasabnya betul tidak bersambung, kita mendapat apa? Nggak dapat apa-apa juga. Kalaupun benar, ya alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Oh ternyata kita bisa berinteraksi dengan keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Nah, supaya punya pemahaman seperti ini, salah satunya bisa dicari lewat membaca buku ini. Oh, berarti memang di buku ini ada ya? Ya. Nah, coba kita lihat nih bukunya nih ya. Ini buku ini. Judulnya Mengislamkan Orang Islam. Nanti saya cantumkan juga ya di deskripsi ya. Nanti juga link terkait dengan detailnya. Website juga udah tersedia, jadi panduan websitenya selain dari buku juga ada. Termasuk kalau mau diskusi atau ini apa ada jadwal khusus atau ada lokasi khusus gitu? Sebetulnya udah ada di Google Maps-nya, ada di link websitenya. Nanti mungkin ditulis aja di edit tambahan. Nah itu tinggal diklik SID garis miring petunjuk darinya. Sekali lagi SID garis miring petunjuk jarinya. Atau mungkin bisa ditampilkan juga nih QR barcode-nya di edit nanti. Nah, jadi itu tinggal klik aja. Di situ ada mau diskusi atau rangkuman atau istilahnya hal-hal yang sifatnya nanti mau ada interaksi langsung, ya, silakan. Bahkan ada promosi bonusnya juga gitu. Jadi ya itu dilihat aja. Ada promosi bonusnya juga ya. Oke. Nah, penutup nih terakhir nih. Setelah orang mendiskusikan buku ini, mempelajari buku ini, dan goal juga kita tahu, kira-kira kedepannya nih, Kanunu ini ada rencana apa nih kedepannya nih? Buku udah ada, mungkin orang-orang yang mau mempelajari buku ini akan ada. Nah setelah itu apa nih? Apakah ada langkah-langkah selanjutnya ini? Pada dasarnya kalau langkah-langkah selanjutnya ya buku, ya mungkin tulisan selanjutnya udah dipersiapkan juga, karena pada dasarnya implementasi dari buku ini kan menjadikan agama itu sebagai panduan berperilaku dan pengambilan keputusan, bukan untuk menjadikan dasar saling berdebat, saling menghakimi satu sama lain. Nah jadi dari poin itu akhirnya kita akan cari apa yang harus saya lakukan. Nah yang saya lakukan, kembali lagi value kita, katakanlah kita menyebut diri kita sebagai seorang muslim. Ketika kita menyebut diri kita sebagai seorang muslim, maka value yang harus dipenuhi rukun iman, rukun Islam. Udah selesai. Nah, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, syahadat kita udah benar belum? Nah, di-upgrade lagi, mungkin kita jadi baca-baca lagi, atau mungkin kita mencari seseorang bisa diajak diskusi apakah makna syahadat, apakah saya sudah beramal sesuai dengan apa yang saya. Karena ketika kita berucap sesuatu, nah itu punya konsekuensi. Sebagaimana istilahnya kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah, berarti kan saya bersaksi, bukan saya berkata, bukan kalimatnya qala gitu, bukan qala Allahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan berkata, tapi ini kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kira-kira value dari kalimat itu apa? Salah satunya penjelasnya la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesuatu yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, ketika kita memahami makna terjemahan dan makna tafsir itu berbeda, akhirnya kita, oh ternyata maknanya bisa berbeda ya. Nah, akhirnya menggali. Nah, menggali apa? Nah, itu tertulis juga di buku ini. Nah, langkah selanjutnya lagi, ada tulisan yang sedang dirancang, yang mungkin insya Allah tahun ini juga rilis. Nah, itu juga bocorannya mungkin namanya sketsa wajah Allah gitu. Jadi sketsa wajah Allah ini bagaimana kita mengekspresikan kedekatan kita kepada ilah kita sendiri. Terkadang kita tahu dan ya yang kita sembah itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Nah, kita nggak bisa tuh ngejawabnya. Allah itu apa? Nah, Allah itu bagaimana? Nah, walaupun terkadang tiap hari kita sholat, nah kita bingung jawabnya. Nah, itulah terkadang kehidupan kita tergelincir hal-hal yang sepele. Sebagaimana orang itu kepleset kulit pisang sama batu kerikil, nggak ada orang kepleset batu gunung, batu kali. Nah, jadi
Dari sini tulisan selanjutnya saya akan menjelaskan itu, karena harapannya dengan buku yang sekarang selain orang tahu value dirinya dia sendiri, yang keduanya dia mungkin mencari siapa yang harus diajak diskusi. Nah, yang ketiga mudah-mudahan dia mulai mengenal sifat-sifat Allah. Nah, ketika mengenal, nah judulnya kan makrifat. Makanya di bagian bawahnya kan saya tulis tuh jalan menuju bagian depannya nih. Nah, apa tuh tulisannya? Meniti jalan makrifat. Nah, meniti jalan itu berarti kan kita meniti jalan supaya kita mengenal. Nah, meniti jalan makanya mengenal Allah gitu. Nah, terkadang kita cuma tahu nama. Contoh gampangnya Ahmad Dhani, ya kita sebut aja gitu ya. Ahmad Dhani kita semua orang tahu nama, tapi terkadang orang nggak tahu bentuknya gimana, tinggalnya di mana, terus apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita mau deket Ahmad Dhani gimana, sedangkan kita nggak ada di circle dia. Minimal kita mendengarkan karyanya atau membaca karyanya. Dari baca karyanya seenggaknya kita punya sudut pandang, oh orangnya seperti ini ya, oh orangnya seperti ini. Nah, sama mengenal Allah minimal dari baca Al-Qur'annya dulu, baca kalam-kalamnya dia dulu. Nah, setelah itu selesai, baru nanti di next step-nya ditulis di buku itu, di sketsa wajah Allah. Jadi pendekatan-pendekatan bagaimana supaya kita merasakan cintanya Allah, merasakan hal-hal yang sifatnya keilahian itu tadi yang tadi dibahas di awal. Guys, berarti ini setelah baca buku ini nih, mudah-mudahan naik tingkatan marifatnya. Iya, amin. Ini kalau bahasa tasawuf gitu ya istilahnya, itu ada jenjang-jenjang marifat gitu ya. Ada kemuliaan-kemuliaan tertentu dari kita belajar dari awal. Tapi emang harapannya sih guys, kalian bisa baca buku ini supaya apa tadi? Satu, pertama adalah bisa membuka cara berpikir baru terkait dengan masalah-masalah keagamaan ya. Yang kedua adalah teman-teman bisa punya apa ya? Alasan untuk mengambil sikap atau sebuah tindakan terhadap isu-isu yang memang sedang marak, mungkin dalam hal perdebatan keagamaan ataupun apa istilahnya masalah peribadatan gitu ya. Bahkan sampai tadi ya, jangan sampai kita terjebak pada apa istilahnya bacaan teks agama dari kitab yang itu hanya terjemahan, mungkin saja berbeda dengan apa tadi yang sudah dipahami secara verbal ya, ataupun apa istilah terjemahan tuh namanya translasi, itu terminologi, translasi dan transliterasi. Nah, itu bahasanya begitu. Itu bisa berbeda katanya. Jadi dari teks itu bisa berbeda. Makanya diharapkan dengan buku ini dan panduan dari Kanunu ya, atau apa bacanya, Lukman Abdul Hakim. Lukman Abdul Hakim. Ini soal tulisan namanya itu bahasa Arab, bukan menggunakan ajaran bahasa Indonesia, tapi judulnya bahasa Indonesia ya, mengislamkan orang Islam. Jadi itu guys. Jadi diharapkan ya kita jadi punya dasar cara-cara atau pola-pola berpikir yang memang membuat kita itu tidak bingung gitu dalam mengambil sebuah sikap, ataupun kalaupun kita mengambil sebuah sikap untuk netral, kita juga punya alasan untuk itu gitu ya. Dan ya kalau bahasa saya sih sepribadi ya, harapan kita kan memang supaya orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang baik, berarti kan dia bisa membuat keputusan yang baik juga gitu ya. Dan kita bisa menghindari adanya perdebatan-perdebatan ataupun apa sih istilahnya diskusi-diskusi yang memang secara substantif sebenarnya tidak terlalu urgent ya, tidak terlalu penting, seperti tadi masalah yang viral tentang nasab itu, justru yang substantif itu adalah kita masih sama-sama muslim gitu. Jadi perdebatan kita masih di kalangan umat muslim, bukan perdebatan di antar pemuka agama yang lain gitu ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan buku ini, dengan panduan Kanunu, jadi kita bisa punya cara berpikir gitu ya. Kita punya jalan-jalan pikiran lain yang mungkin memang berbeda, tapi kita punya sebuah landasan yang kokoh gitu untuk mengambil sebuah sikap ataupun gitu ya, pendirian. Oke, Kanunu. Terakhir nih, pesan-pesan terakhir buat yang nonton. Ya, kalau pesan-pesan terakhir sih ada cuman beberapa poin ya. Poin pertama, kembali lagi agama itu panduan berperilaku dan pengambil keputusan. Jadi sekali lagi bagaimana kita berperilaku, bersikap, mengambil keputusan. Contoh ketika ada masalah, kita harus apa? Nah, itu agama. Kita mau melakukan transaksi, nah itulah agama. Oh, kita mau beribadah secara ritual atau bahasa syariahnya ibadah makruh, nah itulah agama. Nah, kita melihat ada kesalahan-kesalahan orang lain, nah kita rangkul dia, nah itulah agama. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan
mungkin bahasanya agama atau keyakinan kita percaya. Nah, kita coba ajak diskusi. Nah, mudah-mudahan ada sesuatu atau ada ilmu baru yang juga kita dapat. Jadi jangan dikonfrontir. Yang kedua, jikalau kita merasa punya hujah yang kuat, ajak diskusi orang yang kita rasa tidak sesuai. Akhirnya kita suka menghabiskan banyak waktu di sosial media ketika ada satu argumen atau satu pernyataan atau perkataan-perkataan yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Akhirnya kita bikin potongan konten, potongan video, screenshot, nah kita komentari, dan itu terus terjadi gitu. Akhirnya kapan ngajinya juga gitu. Yang satu sisi ngerasa lebih mendekati ajaran Rasulullah gitu. Yang satu sisi juga kadang kalau kepancing ya buang-buang waktu juga. Akhirnya kita ditanya rukun iman, rukun Islam, lupa. Nah, selanjutnya lagi yang terakhir, kalau memang istilahnya kita benar-benar mencintai Allah, ya dalam artian kita mengaku diri kita muslim, rukun iman, rukun Islamnya lengkapi. Di rukun Islam terakhir haji. Nah, sekarang mikirin haji, oh tapi kan haji yang mampu. Nah, makanya kalau main-main dalil terus ya jadi akhirnya cari celah juga. Kalau bicara dalil, ibaratnya hijul bait manis tatoa ilai sabil. Nah, manis tatoa siapapun yang mampu. Tapi kenapa kita nggak pakai dalil yang lain gitu? Lengkapilah umroh dan haji karena Allah gitu. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah. Kita kalau sekedar mencari dalil, akhirnya jadinya nggak jalan-jalan. Nah, jadi akhirnya kalau kita memang mau membuktikan cinta kita pada Allah, pada Rasulullah, ya udah lengkapi aja rukun Islam. Ya tapi kan harus mampu. Ya kalau nggak dicari mampunya ya nggak mampu. Ya sama kayak hidayah di mana-mana ada, azan, Al-Quran bisa di-download, kitab tafsir bisa di-download. Tapi kalau kitanya memang nggak mau nyari tahu, ya nggak ketemu-ketemu juga pemahamannya. Begitupun sama haji dan umroh. Kalau bicaranya, tapi saya nggak mampu, tapi saya nggak bisa, tapi saya kerjaannya begini, ya nggak jadi-jadi juga. Nah, akhirnya kita fokus ke hal-hal seperti itu aja yang memang sudah jelas perintahnya, kita tinggal lakukan. Kalau belum mampu, minta pertolongan kepada Allah dengan istainu bisabri washolah. Nah, selanjutnya lagi ya kita berbanyak ibadah hati, dalam hal ini misalkan berzikir, supaya kita nggak tegang terus gitu bawaannya. Nah, mungkin seperti itu. Siap. Sampai jumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah putar ya.